Welcome to Skatra 157. This time, I'm going to share some skills atau keterampilan yang perlu dikuasai oleh peserta tes TOEFL, baik PBT, paper-based test, maupun CBT, computer-based test, di sesi structure, khususnya bagian sentences with one clause, atau kalimat-kalimat yang mengandung satu klausa. Yang pertama yang perlu diingat adalah pastikan dalam kalimat ada satu subjek dan ada satu verb. Saat saya bertanya ke siswa atau ke peserta pelatihan TOEFL tentang apa itu subjek, banyak yang menjawab kalau subjek adalah they, we, you, he, she, it. Are they wrong? No, they're not. Tapi di banyak kalimat dalam soal-soal tes TOEFL, subjek bukan hanya satu kata seperti itu. Subjek bisa terdiri dari satu kata. Contohnya ya seperti yang sudah disebutkan tadi. He, she, it, they, we, I, you. Tapi ada juga yang dua kata. Misalnya my mother, the books, their experiences, the problems, their neighbors. Ada juga yang 3, 4, 5 kata, 10, 20 kata atau bahkan lebih. Contoh subjek antara 3 sampai 6 kata misalnya the new machine, the papers in the waste basket, the picture painted last night, atau a schedule of the day's events. Walaupun subjeknya terdiri dari 2 kata atau lebih, pedoman subjek adalah ya yang Dewi, Ayu, he, she, it. Maksudnya, my mother sama dengan she. Their experiences sama dengan they. A schedule of the day's events sama dengan it. Okay, now it's about verb atau kata kerja. Apa itu verb? Apa itu kata kerja? Contohnya seperti apa? When I'm teaching or training, banyak siswa atau peserta pelatihan TOEFL yang menjawab, contoh verb adalah drink, eat, study, listen, swim, dan masih banyak lagi. The answers are all correct. Hanya saja, verb yang akan ditemukan di soal-soal TOEFL tidak hanya itu. Ada bentuk verb lain yang satu kata. Contohnya, am, is, are, was, were. Mungkin ada yang bingung, am, is, are, was, were bukannya to be? Yeah, it's true. Am, is, are, was, were adalah to be atau be, dan be adalah verb. Mengenali verb dalam kalimat bisa dibilang lebih mudah dibandingkan dengan mengenali subjek, karena verb gak akan lebih dari 4 kata. Contoh verb yang 2 kata adalah is studying, are working, can write, must go. Contoh yang 3 kata adalah will be visited, has been watching, must be considered. Dan contoh yang 4 kata misalnya will have been living dan should have been told. Untuk lebih jelas mengenai verb, silahkan cek video saya tentang tenses atau the form of the verb. Coba perhatikan kalimat ini. Engineers blank 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 for work on the new space program. Pilihan jawabannya adalah necessary, are needed, hopefully, dan next month. Kalimat ini sudah ada subjek, yaitu engineers. Dan kalimat ini belum ada verb. Necessary, hopefully, dan next month bukan verb. Jadi jawaban yang tepat adalah are needed. Okay, now let's practice. Kalimat yang pertama ini benar atau salah? Kalimatnya adalah the new computer program provides a variety of helpful applications. Ya, kalimat ini salah. Ada 2 pilihan jawaban. Yang pertama, hilangkan kata has, dan pilihan yang kedua,
ganti has provides jadi has provided. Contoh yang kedua seperti ini. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Kalimat ini juga salah. Alasannya dengan adanya it, berarti kalimat ini mengandung dua subjek. Jadi untuk membuat kalimat ini menjadi benar, ada dua cara, yaitu menghilangkan it atau menghilangkan the assigned text for history class. Contoh yang ketiga seperti ini. Yesterday found an interesting article on pollution. Kalimat ini juga salah, karena di kalimat ini ada verb found tapi nggak ada subjek. Subjek harusnya ada di sebelum kata found. Kata yesterday, walaupun posisinya di awal kalimat, tapi yesterday bukanlah subjek. Subjek yang bisa ditambah di kalimat ini bisa apa aja. So any subject can be placed there. Kalimat tidak selalu diawali dengan subjek, dan ini yang perlu diperhatikan. Di dalam buku karya Deborah Phillips yang berjudul Preparation Course for the TOEFL Test, disebutkan bahwa if a word is an object of preposition, it is not a subject. Bahasa mudahnya mungkin gini, kumpulan kata yang ada prepositionnya bukanlah subjek. Contoh preposition misalnya with, at, by, after, on, dan sebagainya. Contohnya gini, ada soal dengan kalimat with his friends, blank blank blank, found the movie theater. Pilihan jawabannya has, he, later, when. With his friends bukanlah subjek, jadi kalimat ini butuh subjek. Has, later, dan when bukanlah subjek, jadi jawabannya he. Okay, let's practice. Contoh kalimat yang pertama. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. The interviews adalah subjek. By radio broadcasters adalah object of preposition. Were carried adalah verb. Jadi kesimpulannya kalimat ini benar. Contoh yang kedua adalah in the last possible moment before take-off took his seat in the airplane. Di kalimat ini ada dua object of preposition, yaitu in the last possible moment dan before take-off. Verbnya adalah took. Umumnya sebelum verb adalah subjek. Jadi kalimat ini salah karena nggak ada subjeknya. Dan subjek yang bisa disisipkan adalah he. Contoh yang ketiga. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. Kalimat ini benar karena at the building site adalah object of preposition. Lalu carpenters with the most experience adalah subject. Dan were given adalah verb yang matching dengan subjek yang plural, yaitu the carpenters. Now we talk about appositive. Appositive adalah salah satu keterampilan berbahasa yang penting untuk dikuasai. Kenapa? Karena banyak sekali kalimat dalam soal-soal di TOEFL test yang mengandung appositive. Appositive adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk memperjelas subjek. Dan biasanya ada di antara dua koma. Contohnya di kalimat ini. Blank blank blank, koma, George, koma, is attending the lecture. Yang di antara dua koma adalah kata George. Jadi George adalah appositive, bukan subjek.
Karena kalimat ini sudah ada verbnya, yaitu is attending, jadi kalimat ini butuh subjek. Pilihan jawabannya adalah right now, happily, because of the time, dan my friend. Karena right now, happily, because of the time tidak termasuk jenis subjek, maka jawabannya adalah my friend. Appositive bisa berlokasi di antara dua koma. Bisa juga di awal kalimat atau sebelum koma. Untuk lebih jelasnya, pay attention to the sentence. Tom, a really good mechanic, is fixing a car, titik. Tom is subject. A really good mechanic adalah appositive. Dan is fixing adalah verb. Posisi appositive di kalimat Tom, a really good mechanic, is fixing a car, ada di tengah. Apakah appositifnya bisa dipindah ke awal kalimat? Bisa. Dan kalimatnya jadi a really good mechanic, Tom is fixing a car. Okay, now let's practice. Kalimat pertama begini. An excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots. Kalimat ini benar karena appositif di depan dan menjelaskan subjek Sarah. Terus ada koma dan setelah koma ada kalimat lengkap. Ada subjek, ada verb. Nah, kalau kalimat ini gimana? Last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Ya, kalimat ini salah. Karena last semester tidak menjelaskan subject a friend. Jadi untuk membenarkan kalimat ini, hilangkan koma setelah subject a friend. Oke, sekarang contoh kalimat yang terakhir. The new owner, the son of the previous owner, is undertaking some fairly broad changes in management policy. Nah, kalimat yang ini benar. Karena yang ada di antara dua koma, the son of the previous owner adalah appositif yang menjelaskan subjek sebelumnya, yaitu the new owner. Present participle adalah verb ing. Contohnya talking, painting, swimming, dan masih banyak lagi. Tapi tidak semua verb ing dalam kalimat adalah present participle. Ada verb ing yang dalam kalimat memiliki fungsi sebagai adjective. Contohnya dalam kalimat begini. The child blank 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 playing in the yard is my son. Untuk mengisi titik-titik ada 4 pilihan. Now, is, he, were. Ketika melihat kata playing, biasanya peserta tes TOEFL akan langsung memilih is atau were. Karena verb ing biasanya didahului oleh am, is, are, was, atau were. Pilihan were gugur. Karena subjeknya single. Jadi nggak mungkin verbnya plural. Pilihan is seperti benar, tapi salah. Karena dengan memilih is, kalimat ini jadi punya 2 verb, yaitu is playing dan is sebelum my son. Pilihan he jelas nggak mungkin, karena subjeknya sudah ada. Jadi jawaban yang paling pas adalah now. Untuk lebih paham tentang present participle, saya kasih contoh lagi ya. Dalam kalimat the boy is standing in the corner, present participle-nya standing. Dan karena present participle ini diawali oleh is, maka is standing adalah verb. Jadi, subjeknya the boy, verbnya is standing. Tapi, di dalam kalimat the boy standing in the corner was naughty, present participle standing menjadi adjective.
Ini karena satu, present participle itu tidak ditemani dengan be apapun. Dan kalimat ini sudah ada verb, yaitu was. Oke, now let's practice. Kalimat ini benar atau salah? The companies offering the lowest prices will have the most customers. Subject, the companies. Offering adalah present participle yang berfungsi sebagai adjective. Dan will have adalah verbnya. Perlu diingat bahwa dalam satu kalimat harus ada satu subjek dan ada satu verb. Berarti kalimat ini benar. Nah, sekarang yang kedua. The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. Subjeknya adalah the speaker. Terus verbnya adalah nah, disinilah masalahnya. Ada dua verb di kalimat ini. Satu was trying, satunya lagi was. Untuk buat kalimat ini jadi benar, kita harus buat verb yang pertama jadi present participle dengan fungsi adjective. Caranya dengan mengomit atau menghilangkan was sebelum verb ing trying. Nah, sekarang gimana kalau dengan kalimat yang ini? Any students desiring official transcript should complete the appropriate form. Kalimat ini benar atau salah? Ya, kalimat ini benar, karena verb ing yang pertama fungsinya sudah menjadi adjective. Dan kalimat ini punya verb, yaitu should complete. Sekarang saya bahas skill yang lain, ya, yaitu tentang past participle. Past participle adalah verb yang berakhiran ed. Misalnya washed, mailed, cooked, studied, dan lain-lain. Tapi ada juga past participle yang bentuknya sama sekali nggak bisa ditebak, alias nggak beraturan. Misalnya swam, slept, written, gone, eaten, dan lain-lain. Untuk mengingat past participle yang nggak beraturan ini tentu nggak mudah, apalagi terkadang bentuk simple past dan past participle sama, persis. Bentuk simple past atau verb 2 dan past participle atau verb 3 yang sama kadang-kadang jadi ngebingungin. Misalnya study, studied, studied, atau get, got, atau buy, bought. Gak mudah bukan berarti mustahil. Silahkan cek video saya tentang tips and tricks on how to widen vocabulary. Bagaimana memperluas kosakata. Oke, untuk lebih paham tentang past participle, coba perhatikan kalimat ini. The packages blank 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 mailed at the post office will arrive on Monday. Subjeknya adalah the packages. Verbnya seperti ada dua verb di kalimat ini, yaitu mailed dan will arrive. Saya ingatkan lagi ya, bahwa dalam satu kalimat gak boleh ada dua verb. Jadi verb yang pertama harus jadi adjective. Ada 4 pilihan jawaban untuk mengisi titik-titik, yaitu have, were, them, dan just. Have dan were jelas gak bisa dipilih, karena dua kata itu tidak menjadikan mailed jadi adjective, malah jadi verb. Them juga bukan jawaban yang tepat, karena them adalah objek, dan posisi objek biasanya setelah verb. Jadi, jawaban yang benar adalah just. Masih tentang past participle. Verb yang berakhiran ed bisa berarti simple past, bisa juga berarti past participle, bisa juga adjective. Contohnya, she painted this picture. Painted di kalimat ini adalah simple past.
atau past form of verb. Untuk lebih mudah mengenali simple past, caranya gini. Simple past umumnya muncul setelah subjek. Oke, contoh yang kedua. She has painted this picture. Painted di kalimat ini adalah past participle. Kenapa? Karena past participle umumnya didahului oleh have, has, had, atau be, and, is, are, was, were. Contoh yang ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Di kalimat ini, painted berfungsi sebagai adjective. Pertama, karena painted merupakan bagian dari subjek. Dan karena kalimat ini sudah punya verb, yaitu is. Okay, now let's practice. Kalimat yang pertama adalah the money was offered by the client was not accepted. Kalimat ini salah karena ada dua verb di dalamnya. Satu, was offered, dan yang kedua adalah was not accepted. Untuk membuat kalimat ini jadi benar, past participle offered harus diubah menjadi adjective dengan cara menghilangkan be, was. Contoh yang kedua adalah the loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Kalimat ini benar karena punya satu subjek dan satu verb. Subjeknya adalah the loaves of bread dan verbnya adalah were baked. Contoh kalimat yang ketiga adalah the pizza is served in this restaurant is the tastiest in the county. Subjek di kalimat ini ada satu, yaitu the pizza. Tapi ada dua verb di kalimat ini, yaitu is served dan is. Untuk membuat kalimat ini menjadi benar, verb yang pertama harus diubah menjadi adjective dengan cara mengomit atau menghilangkan kata is. Okay, that's the skills about sentences with one clause. There are 4 questions of TOEFL exercise. Ada 4 soal latihan. 1, 2, 3, 4. Silahkan coba dijawab di kolom komen. And should you have questions, kalau ada pertanyaan, bisa ditanyain di kolom komen juga. Okay, next lesson will be about sentences with multiple clauses. So, don't miss it. This is Katra 157. Thank you.